Bagaimana orang yang mati di atas mendakwahkan kelompok? Apakah benar matinya seperti matinya orang jahiliyah? Barakallahu fikum. Maksudnya mati dan dia dalam keadaan menyeru kepada sebuah kelompok di antara kelompok-kelompok kaum muslimin. Apakah mati jahiliyah begitu? Begini ikhwan, nih awas nih, kaidah di dalam akidah. Hadis-hadis yang sifatnya wa'id, ancaman-ancaman. Oke? Ntar matinya demikian, ntar di neraka demikian. Begitu. Hadis-hadis yang sifatnya wa'id itu tidak kita hajarkan kepada individunya apabila dia memang seorang muslim, tapi kita berikan kepada apa? Masyiah, kehendak Allah. Misal, barang siapa yang mati dalam keadaan demikian, maka dia mati bangkai jahiliyah. Nah, hadis-hadis ini kita gunakan untuk tahdzir, untuk memperingatkan manusia, tambih, menakut-nakuti. Oke? Tapi apakah si fulan beneran mati jahiliyah? Oke? Maka ini kita bilang diserahkan kepada kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah realisasikan padanya sebagaimana diancamkan. Tapi kalau Allah mau pun, Allah hukum, Allah ampuni, boleh selama hamba tidak mati di atas kesyirikan. Jadi seorang mukmin apabila dia mati di atas kekeliruan atau di atas dosa dan lain-lain dan dia belum bertaubat darinya, maka diserahkan kepada masyiah Allah. Insya aqabah wa insya ghafarah. Kita nyampein hadis mujmal buat nakut-nakutin, buat tahdir, buat targhib, buat tarhib. Sampaiin aja. Tapi apakah ini person berarti dia mati jahiliyah fix? Fulan bin Fulan mati jahiliyah karena dia mati dalam keadaan ini. Loh, enggak. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau Allah mau, Allah hukum sebagaimana diancam. Itu nusus al-wa'id, nas-nas yang sifatnya ancaman-ancaman begitu diserahkan kepada masyiah Allah. Tuh kaidahnya begitu. Ya, jadi jangan tanya-tanya lagi. Ini beneran ya berarti si fulan yang mati begitu dia mati jahiliyah. Aduh. Atau kita bilang, ih kesian ya dia mati jahiliyah. Enggak boleh begitu. Tapi secara umum kita sampaikan ancaman Rasul itu untuk menakut-nakuti atau memperingatkan. Kalaupun di depan mereka, sama kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika melihat para sahabat lagi wudhu buru-buru nih, wudhu mau sholat, wudhunya pada gak beres, mata kaki pada masih kering kelihatan, ada setelapak sedinar gitu, mungkin segede koin, masih pada kering belum kena air, oh buru-buru nih wudhunya. Akhirnya Rasul mengancam mereka di hadapan mereka di tempat. Wailul lil aqab minan nar, celakalah aqab itu mata kaki itu di neraka. Tuh. Apakah maknanya Rasul menghukumi ini sahabat yang wudunya gak beres? Berarti di neraka dia pada? Enggak begitu. Berarti Rasul mentakyin nih orang gitu. Berarti di sahabat pada di neraka nih. Kenapa Rasul langsung bilang di tempat wailun lil aqab minan nar. Enggak begitu kan memahaminya, tapi diserahkan kepada kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Ada amal soleh yang terjadi padanya menjadi sebab diampuninya dosanya, wallahu a'lam. Kalau Allah mau, Allah hukum sebagaimana diancamkan. Kehendak Allah mutlak, enggak ada yang bisa membantah. Iya kan? Dapat difahami enggak tuh?